sekarang Ibu Gubernur juga sedang menggalakkan P2L. P2L ya. Pekarangan Pangan Lestari. Jadi memanfaatkan sekitaran pekarangan kita. Pekarangan rumah ya Bu ya, terutama. Dengan cara menanam sayuran Betul. pakai polybag. Polybag. Bu, kalau PGPR itu apa Bu? PGPR itu kalau singkatannya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Monitor PPID, audio standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, hari ini saya bersama Ibu Rinrin Tarlia. Beliau adalah alumni peserta pelatihan pada metodologi penyuluhan pertanian berbasis digital. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah. Bu, gimana kemarin kesan berlatih di sini Bu? Selama mengikuti pelatihan di sini kan dari hari pertama sampai terakhir, alhamdulillah semuanya dapat dilancarkan, disehatkan juga ya. Iya. Khususnya untuk saya pribadi gitu. Ini kan kalau yang kemarin itu tentang metodologi penyuluhan pertanian berbasis Digital, betul. Tentunya digitalisasi. Betul Ibu, betul. Kalau menurut saya sih luar biasa ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Sangat menarik juga. Terus apalagi kan sekarang zamannya digitalisasi, bahannya juga berbasis digital juga gitu. Kayak bikin video buat di-share lagi ke setiap poktan atau petani gitu. Terus kita juga kayak wawancara ke petani gimana, terus di video lagi gitu, nanti di-share lagi ya, seperti itu. Mungkin dari beberapa pelatihan, salah satunya yang untuk media penyuluhan digital ini banyak sekali yang mengembangkan Bu. Salah satunya juga kami di sini di podcast Bapeltan ini atau Poktan. Makanya kami mengundang alumni-alumni untuk berbagi, sharing dan juga berkonsultasi di dalam Poktan ini. Jadi sebenarnya kami terbuka untuk sharing ya Bu ya. Tidak hanya untuk alumni pelatihan saja, tapi juga untuk teman-teman penyuluh yang lainnya juga boleh, mangga gitu. Jadi bisa banget Bu, karena Bapeltan juga milik masyarakat gitu Bu, masyarakat Jawa Barat terutama. Nanti kapan-kapan si BPP kesini ya? Oh boleh, tapi harus masuk daftar antrian dulu katanya Bu. Baik Bu, gimana Bu penerimaan? Kadang-kadang kan gini Bu, kita ngasih teknologi yang tinggi dengan harapan atau ekspektasi kita bahwa si materi atau si media tersebut bisa mempermudah. Tapi kan kadang-kadang petani tidak bisa menerimanya begitu saja gitu ya Bu ya. Ada kesulitan Bu? Iya tentunya ada. Kayak apa sih itu video itu apa gitu. Cuman kan kalau misalkan untuk petani milenialnya mereka lebih senang dengan digitalnya. Betul, gitu. betul. Bahkan lebih mudah kalau kita misalkan nge-share video daripada kita berbicara langsung. Iya, betul Bu. Tentunya lebih menarik aja. Iya. Jadi kita kemas gimana cara penyampaian kita supaya bisa diterima ya Bu ya. Tapi untuk petani milenial Ibu tidak ada kesulitan mungkin ya Bu ya, karena para petani milenial sudah sangat ini sekali dengan teknologi yang sekarang digital itu. Zaman sekarang kan apa-apa pakai Betul, digital. iya gitu. Termasuk Ibu juga penyuluh yang masih milenial ya Bu ya. Iya. Masalah teknologi harus lebih dikembangkan. Betul. Untungnya kemarin kita dapat pelatihan itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa mengembangkan lagi dengan teknologi. Amin. Lebih dimanfaatkan. Betul Bu. Jadi sekarang apa-apa semua berbau digital ya Bu ya. Mau nyiram kita bisa pakai HP. Ibu di wilayah binaan Ibu ada berapa kelompok tani yang Ibu bina di sana Bu? Kalau kelompok tani ya ada kurang lebih ada 7. Salah satunya yang paling aktif ada KWT, itu kelompok wanita tani yang kebetulan masih sampai sekarang masih dibina.
Alhamdulillah. Sekarang Ibu Gubernur juga sedang menggalakkan P2L. P2L ya. Pekarangan Pangan Lestari. Jadi semua KWT, semua anggota KWT di Cirawang Mekar itu jadi memanfaatkan sekitaran pekarangan kita. Pekarangan rumah ya Bu ya, terutama. Dengan cara menanam sayuran Betul. pakai polybag. Polybag ya. Tentunya kalau teknologi ya kita membuat itu sih pupuk organik sendiri. Salah satunya PGPR akar bambu. PGPR akar bambu. Apa itu PGPR? Gitu kan. Bu, kalau PGPR itu apa Bu? PGPR itu kalau singkatannya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Kalau lebih itunya yaitu bakteri. Ya. Jadi memperbaiki tanah yang udah rusak. Terus bisa mencegah penyakit dalam tanaman. Semua jenis tanaman bisa diobati dengan PGPR itu. Oh gitu, Lebih betul. ininya gitu. Iya, iya, iya. Jadi organik ya Bu ya. Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Rhizobacteria. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu Bu PGPR itu? Jadi sejenis bakteri Sejenis bakteri ya. yang hidup di berkoloni di area, jadi hidupnya di sekitaran akar bambu. Oh gitu. Fungsinya itu untuk apa Bu? Mencegah penyakit Mencegah penyakit. dalam tanaman, semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman ya. Termasuk juga perawatan untuk menyembuhkan, bisa menyembuhkan tanaman. Menyembuhkan tanaman. Salah satunya yaitu layu bakteri, layu fusarium. Oh gitu. Kalau untuk jadi penyubur sama juga ya Bu ya? Sama. Ya. Katanya ini kolaborasi dengan POPT juga ya Bu ya? Ya, POPT ya. Kolaborasi sama POPT, Iya. sama penyuluh pertanian lapangan. Penyuluh pertanian lapangan ya. Nah Bu, prosesnya untuk PGPR itu gimana Bu? Tentunya kan setelah bikin PGPR itu, jadi nanti diaplikasikannya itu harus difermentasikan dulu. Oh ya, bahan-bahannya apa Bu? Bahan-bahannya ada Akar bambu. Diambil segenggam tangan di kedalaman 20 cm. 20 cm. Diambil akarnya, dicuci, dicuci langsung digeprek, habis itu direndam. Digeprek itu ditumbuk ya Bu ya? Iya, ditumbuk ya. Ditumbuk. Bahasa itunya, di bahasa Jermannya digeprek ya. Oh, ya. Betul. Ditumbuk. Ya. Setelah itu direndam 3 hari sebelum dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Ya. Nah Bu, bahan yang lainnya itu apa Bu? Ada gula. Itu fermentasi ya Bu ya? Iya. Soalnya kan hidup bakteri itu makanannya istilahnya ada 3 syarat hidupnya. 3 syarat hidup apa aja tuh Bu? Ada glukosa. Glukosanya diambil dari gula. Gula ya. Ada karbohidrat. Ya. Karbohidratnya diambil dari dedak. Karbohidratnya betul. Ya, satu lagi ada protein. Proteinnya diambil dari terasi. Terasi proteinnya ya. 3 syarat hidup ya Bu ya. Glukosa, karbohidrat sama protein. Glukosanya dari gula. Ya. Itu gula putih apa gula merah Bu? Semuanya bisa. Bisa ya. Yang kedua adalah karbohidratnya dedak. Yang ketiga proteinnya dari terasi. Gitu. Ya, kemudian Bu, ukuran untuk 1 genggam itu gulanya 1 kilo, dedaknya 1 kilo, terus terasinya 1,5 ons. 1,5 ons terasinya ya. Dicampur seujung sendok kapur sirih. Seujung sendok kapur sirih ya. Nah setelah itu prosesnya gimana Bu? Nanti semua bahan gula, dedak, sama terasi itu digodok gitu. Digodok. Kalau bahasa Sundanya direbus apa? Direbus ya, direbus sampai mendidih. Nah, rendaman yang udah 3 hari baru dibuka, dicampur sama yang udah digodok tadi. Oh, gitu. Tapi nanti kalau dicampurinnya udah dingin. Udah, iya Bu. Kalau misalkan masih panas kan nanti bakterinya bisa mati. Betul ya. Jadi setelah itu baru kita bisa mengimplementasikannya ke itu ya Bu ya? Setelah itu masih bisa diaplikasikan. Oh masih belum.
sudah dicampurkan, Mm-mm. akar bambunya yang sudah direndam 3 hari itu Betul. nanti disaring, nanti dicampurin sama bahan yang tadi, Iya. terus ditutup rapat, baru seminggu kemudian bisa diaplikasikan. Diaplikasikan Bu. Ya. Jadi itu untuk ukuran berapa Bu yang barusan itu apa untuk luas tanahnya? Untuk 10 liter air itu, untuk 10 liter PGPR itu bisa untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar ya Bu ya? 1 ember badeng. Ya, 1 ember badeng, betul. Alhamdulillah. Jadi warga Jabar yang mungkin belum mengetahui atau belum hafal, jadi ada yang namanya PGPR yang berfungsi sebagai pencegah penyakit dan memulihkannya juga ya Bu ya. Nah, jadi memperbaiki struktur tanah atau kesuburannya Bu ya. Bu, hasil yang selama ini diimplementasikan si PGPR itu gimana Bu di petani? Tentunya berbeda dengan zat kimia. Zat kimia ya. Kalau misalkan organik kan ini organik. Betul. Contoh misalkan kita panen tomat itu diambil satu, terus dibandingkan dengan kita beli di pasar. Nah, jadi perbandingannya itu luar biasa gitu antara kita beli sama yang dari organik itu. Kalau yang organik disimpan aja tanpa kita masukin ke dalam kulkas itu bisa bertahan dalam waktu 6 bulan. Tapi, 6 bulan Bu? Iya, 6 bulan. Tapi kalau misalkan kita beli yang biasanya memakai pupuk kimia, iya itu betul. 3 hari paling lama seminggu ya, betul udah Bu. mulai membusuk ya. Baiklah warga Jabar, untuk lebih jelasnya bagaimana cara pembuatan PGPR, ini ada video dari Bu Rinrin dalam rangka pembuatan PGPR akar bambu tersebut. Mungkin di masa pandemi saat ini, tentunya untuk asupan gizi keluarga yang sehat itu seperti apa? Nah, pastinya harus memakan sayur dan buah yang sehat juga kan? Apa kalian yakin sayur atau buah yang di pasaran aman tanpa zat kimia? Bah, berapa per kilonya, Bah? Oh, 8.000 ini. Oh, 8.000. Ya. Kilo aja ya, Bah ya? Ya. Tentunya yang kita tahu selama ini tidak luput dengan penggunaan pupuk kimia serta bahayanya apabila kita konsumsi dengan terus-menerus. Gen hayati PGPR akar bambu selain bisa diaplikasikan ke sayuran, tentunya bisa juga untuk semua jenis tanaman lainnya. Selain ramah lingkungan juga, PGPR akar bambu tentunya mudah untuk dibuat dan mudah sekali untuk didapat dengan memanfaatkan akar bambu yang ada di sekitaran lingkungan tempat tinggal kita. Selain memacu pertumbuhan, juga bisa mengurangi penyakit dan kerusakan pada tanaman, serta dapat mempercepat proses pengomposan. Fungsi PGPR ialah sebagai pupuk organik dan menjadi alternatif alami untuk peningkatan produksi, pembentukan koloni rhizosfera pada akar tanaman, dan masih banyak lagi. Promoting rhizobakteri adalah sejenis bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman. Bakteri tersebut hidupnya secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini akan sangat baik. Bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Seperti itu videonya untuk pembuatan, proses dan lain sebagainya. Seandainya ada pertanyaan dan juga ada yang masih mengganjal dari warga Jabar, pengen langsung praktek atau gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan tanggapi. Baik, Ibu hatur nuhun, terima kasih waktunya hari ini, hatur nuhun materi dan juga berbagi pengalamannya. Sampai-sampai. Ya, mungkin warga Jabar, alhamdulillah hari ini kita dapat
materi serta sharing-sharing bareng dengan Ibu Rinrin Tarlia, penyuluh pertanian swadaya asal Kabupaten Bandung Barat yang wilayah binaannya di Cirawa Mekar ya Bu ya, gitu. Tonton lagi nanti untuk episode selanjutnya dengan kami di Poktan Podcast Bapeltan. Monitor PPID, audio standby.